dipersembahkan oleh Baik, kita tiba di segmen terakhir dari kontroversi. Pemirsa, Mas Romi, kembali ke Anda. Tadi dalam pertemuan KIB diumumkan bahwa P3 akan segera menggelar pertemuan dengan Bu Mega ya, Mas Romi? Tanggal 30 nanti buat apa, Mas Romi? Tanggal 30 hari Minggu nanti pukul 2 siang, rencana P3 akan bertemu dengan PDI Perjuangan di kantor DPP PDI Perjuangan yang kebetulan hanya bersebelahan dengan P3 di Jalan Diponegoro. Di dalam pertemuan itu pertama tentu akan kita sampaikan hasil-hasil Rapimnas Partai, khususnya yang pertama terkait dengan dukungan P3 secara resmi, secara institusional, sebagai sebuah partai politik yang nantinya akan bekerja sama. Tentu kita tidak hanya berhenti di dalam dukungan sekedar menyampaikannya melalui media, tapi tentu ada dokumen yang secara resmi kami serahkan sebagai hasil keputusan resmi partai dalam bentuk Rapimnas. Apakah akan langsung menyodorkan nama untuk cawapres, Mas Romi? Sampai saat ini kita belum memutuskan di dalam Rapimnas karena dari pandangan umum Dewan Pimpinan Wilayah kemarin masih ada beberapa nama yang disampaikan, bahkan ada nama-nama baru sesuai dengan kearifan lokal yang diusung oleh masing-masing ketua Dewan Pimpinan Wilayah. Karenanya memang dengan mengingat adanya beberapa nama baru, DPP Partai kemarin memutuskan untuk mengendapkan terlebih dahulu dan juga membangun komunikasi kepada nama-nama baru yang sudah diusulkan Dewan Pimpinan Wilayah untuk ditanyakan kepada yang bersangkutan, pertama keinginannya, yang kedua kesanggupannya, dan yang ketiga kesesuaiannya. Kesesuaiannya tentu dengan politik amar ma'ruf nahi mungkar yang dititipkan oleh P3, karena memang Rapimnas kemarin mengamanatkan kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai untuk memperjuangkan sebisa mungkin calon wakil presiden besok yang diusung adalah tokoh bangsa yang ber-KTA Partai Persatuan Pembangunan. Dan bagi kami sebenarnya seperti yang tadi juga sudah ditegaskan oleh Mas Hanta dan juga beberapa surveyor, setidak-tidaknya ada beberapa modal yang kita pertimbangkan untuk pilihan calon wakil presiden besok. Pertama tentu adalah modal ideologis, karena kita ingin warna republik ini yang nasionalis religius itu betul-betul tercermin di dalam pasangan Witunggal yang nanti kita usung. Kemudian yang kedua tentu adalah modal sosial, karena apapun akseptabilitas dan elektabilitas seperti yang tadi juga sudah ditegaskan dalam beberapa survei, akan memberikan kontribusi yang nyata kepada capres, karena belum ada capres yang sangat dominan dan bisa dipastikan kemenangannya di dalam pertarungan 2024 nanti. Yang ketiga tentu adalah modal jaringan, karena ini penting untuk dipastikan dia bisa memberikan kaki-kaki untuk pemenangan. Dan yang keempat, tidak kita pungkiri bahwa pilpres di Indonesia itu cukup berbiaya tinggi, sehingga modal logistik juga menjadi penting. Tidak harus selalu itu berasal dari wapresnya tentu, tetapi setidak-tidaknya ada yang kemudian secara simpatik memberikan dukungan kepada yang bersangkutan, sehingga memang perjalanan pemenangan ini menjadi lebih mudah. Baik. Oke, baik. Bang Adian, jadi tadi ada 4 kriteria yang disebutkan Mas Romi ya untuk cawapres. Nasionalis religius itu yang pertama, apakah PDIP akan memainkan pola ini lagi? Nasionalis religius untuk mencari pasangan bagi Ganjar? Banyak ini ya, banyak yang akan diperhitungkan oleh Ketua Umum dan DPP kita untuk mendukung capres maupun cawapres. Survei menjadi salah satu alat ukur. Hal-hal lainnya termasuk rekam jejak itu diperiksa tuh. Pernah tidak dia kemudian menggunakan isu SARA, pernah tidak menggunakan politik identitas dan sebagainya, itu kan akan dihitung. Kenapa? Ini nggak main-main loh. Pemilu ini nggak bisa diajak bercanda. Ini nasib jutaan orang, nasib bangsa yang sangat besar, masa depan sekian banyak generasi muda. Nah itu kan kita hitung baik-baik. Misalnya begini, negara modern ke depan itu mensyaratkan multi etnis, multikultur, multireligius dan sebagainya. Artinya mereka yang pernah menggunakan politik identitas itu tidak akan cocok dengan kemodernitas ke depan nanti. Seperti itu. Nah itu akan jadi bahan pertimbangan, ya pastilah. Apa sih tidak ditimbang-timbang? Semua ditimbang-timbang. Makanya untuk capres pun kita terakhir kan.
Saat kemudian Anies sudah wah segala macam yang sudah, kita enggak. Kalem. Hitung baik-baik. Ini bukan permainan monopoli. Ini bukan permainan catur di atas papan, tidak. Keputusanmu akan menentukan nasib bangsa ini. Kira-kira gitu, Mbak. Oke, tanggapan dari Mas Holid. Ini sudah mulai disinggung lagi Anies. Termasuk ya kita tidak tahu siapa yang tadi dimaksud Bisa memainkan dijawab. politik Ya, identitas kalau jawab ya. ya Tapi boleh silakan Jadi Mas gini. Holid menjawabnya. Memang nggak ada cara lain selain memainkan narasi politik identitas. Itu yang bisa dilakukan oleh Bang Kita Adian bicara dan wapres, kawan-kawan. bukan capres. Jadi saya jelaskan dulu ya. Iya, iya. Kalau kita di Koalisi Perubahan, kita mengusung apa yang disebut dengan rekam jejak. Apa prestasi yang sudah dijalankan, bagaimana pengentasan kemiskinan, bagaimana kebijakan publik itu dideliver kepada masyarakat, bagaimana membuat tata kota yang bagus, penghargaan internasional, rekognisi dari domestik dan global. Itu yang harus kita tunjukkan. Karena kalau kita bicara tentang bagaimana stigma, labeling, itu adalah sesuatu yang subjektif. Tapi kita harus bicara masalah leadership, itu masalah faktual. Dan itu bisa kita ukur, Oke. bisa kita telusuri. Sehingga kami di Koalisi Perubahan selalu mengatakan, silakan lihat 5 tahun kinerja Pak Anies di Jakarta, dari bagaimana mengatasi kemacetan, bagaimana mengatasi tata kota, bagaimana membuat Jaklingko, transportasi publik, dan Oke. sebagainya. Dan ini yang kemudian kita tawarkan. Perang prestasi, perang Performance, gagasan gitu ya. kinerja, perang gagasan, Oke. ya, perang program, itu yang ingin kita ketengahkan. Sehingga politik ke depan adalah adu gagasan, adu pikiran, adu kebijakan. Itu yang ingin kita hadirkan bersama. Mas Holid, saya ingin membahas soal peran Pak Jokowi di sini ya, Ya. endorsement. Kalau tadi kita bilang adu ini, ada juga yang beradu untuk mendapatkan endorsement politik dari Pak Jokowi. Anies butuh itu kah? Anies butuh endorsement dan dukungan dari rakyat Indonesia. Jadi Itu mau yang paling siapapun yang utama. didukung yang seolah-olah Pak Anies memiliki orang dekat hubungan Pak yang baik Jokowi. dengan Pak Jokowi. Ya, Pak Anies memiliki hubungan yang baik dengan Pak Jokowi. Tapi untuk maju itu adalah butuh dari support dari rakyat Indonesia dan butuh support secara legal formal termanifestasi dari dukungan dari partai politik. Dan itu adalah that's enough gitu. Sehingga apa yang ingin kita gerakkan bersama di sini adalah resonansi dari dukungan rakyat Indonesia. Jadi kalau hubungan relasi dan sebagainya sudah sangat baik dengan Presiden Joko Widodo dan tidak ada masalah di situ. Oke, tidak ada masalah. Bang Adian, Ya. benarkah sebetulnya Presiden Jokowi itu aktif memberikan endorsement politiknya ke orang-orang tertentu karena ingin memastikan ada orang yang tidak menjadi penerusnya? Kalau dibilang dia memilih mengendorse siapa? Enggak, semua di-endorse. Anies saya nggak pernah kirim surat kali minta di-endorse. Tapi bahwa mungkin juga saya pikir tidak endorse maksudnya. Ya dia bilang, Prabowo silahkan maju. Semua boleh maju. Itulah kerennya Jokowi ya. Yang belum tentu mungkin dimiliki oleh presiden yang lain sebelumnya. Tapi apakah kemudian ketika dia datang ke tempat Prabowo, dia mengendorse Prabowo? Bisa saja orang menafsirkan seperti itu. Lalu kemudian dia bersama-sama dengan Ganjar 3 hari berturut-turut waktu itu di Jawa Tengah. Apakah itu juga bagian dari endorse? Dia bisa saja. Itu loh. Oke. Tapi apakah Jokowi melakukan itu memang tujuannya mengendorse atau kita menafsirkannya mengendorse? Jangan-jangan kitanya. Itu loh. Karena siapa saja banyak sekali loh. Kalau kita periksa nih di seluruh media, siapa saja yang pernah disebut sebagai cocok jadi presiden oleh Jokowi banyak. Karena menurut saya Jokowi ingin membangun sesuatu bahwa semua mungkin di negara demokrasi ini. Baik, oke. Selama dia baik buat bangsa ini. Baik, Pak Santa, benarkah Presiden Jokowi lah yang nanti akan menjadi kingmaker, yang akan menjadi bentuk koalisi mana lanjut atau koalisi mana bubar, siapa capres, cawapres, benarkah Presiden Jokowi kingmakernya? Pertarungan menuju 2024 ini menurut saya sejatinya bukan sekedar pertarungan para capres yang memiliki elektabilitas, yang 3 itu. Bukan sekedar juga pertarungan para pemegang boarding pass, para veto player atau para ketua umum. Tapi ini juga ada pertarungan para kingmaker utama. Siapa mereka? Kalau dari analisa saya ada 3. 1, kita harus sebut Pak Surya Paloh. Karena yang pertama menginisiasi, mengusung Pak Anies Baswedan, kemudian berhasil berpotensi mengusung 3 partai ini cukup. Yang kedua adalah Ibu Megawati Soekarno Putri. Kenapa? Karena memiliki golden ticket tanpa berkoalisi dengan siapapun dan struktur kekuasaan sangat kuat di PD Perjuangan. Itu juga menentukan.
peta pergeseran peta koalisi kita. Dan terbukti kan pergeseran ketika diumumkan Ganjar, pergeserannya bandulnya bergeser-geser. Dulu ketika Pak Surya dukung Pak Anies, dua partai mendekat. Dan ketiga adalah Pak Joko Widodo. Pak Jokowi ini punya kekuatan selain sebagai capres, dia mampu mengumpulkan atau menghimpun 5 partai lainnya yang dalam pemerintahan, termasuk Golkar, termasuk Gerindra, PKB, PAN, dan P3. Karena itu, kalau mau saya ditanya, mau lihat pergerakan, jangan-jangan yang paling menentukan si kingmaker ini. Kemana partainya Bang Doli, partai Mas Viva Yoga, kalau Bang Mas Romi kan sudah ya. Baik, yang kita tunggu bukan pertemuan malam ini tadi, yang kita tunggu yang Bang Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN katakan akan ada para Ketua Umum ngopi bareng bersama Presiden. Nah itu harus ditunggu oleh Zilvia. Apa sih? Arahnya kemana? Ya, Nah itu akan ditentukan. Menurut saya itu akan mengkonfirmasi Pak Jokowi akan penuh ke Mas Ganjar atau meletakkan dukungan politik yang kepada dua kaki. Yaitu kepada Ganjar atau juga kepada Prabowo. Dipecah atau tidak itu nanti kita lihat perkembangannya. Kita lihat perkembangannya Mas Viva. Jadi sebetulnya ada bocoran tidak apa yang mau dibahas para ketum ini dengan Pak Jokowi nanti? Posisi Pak Presiden Jokowi di mata rakyat masih bagus. Jadi tingkat kepuasan publik di atas 70%. Hal ini menandakan bahwa posisi politik dari Pak Jokowi masih sangat legitimit. Dan itu menurut Partai Amarat Nasional sebagai bagian dari pemerintah menjadikan kekuatan dari pemerintahan ini juga menjadi solid. Kemudian yang kedua, soal komposisi capres-cawapres, saya setuju dengan Mas Adian, harus merupakan kombinasi bagian dari masyarakat Indonesia yang plural society, yaitu yang mencerminkan masyarakat yang nasionalis dan religius, karena itu adalah cerminan dari masyarakat Indonesia. Soal siapa nanti pasangannya, nanti lebih lanjut akan disampaikan oleh Oke. Tampaknya perjalanan masih cukup panjang ya, masih sangat dinamis, bandul terus bergerak. Kita nantikan juga bagaimana keputusan politik dari masing-masing partai. Mungkin konstelasi akan berubah lagi, kita nantikan bersama. Terima kasih Bapak-Bapak semuanya sudah hadir di kontroversi pada malam hari ini. Saya Zilvia Iskandar mewakili rekan-rekan bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi minggu depan di kontroversi. Sampai jumpa.